Kalian nggak salah baca judul. 5 tipe bila dianalogikan dari orang sales. Maksudnya apa? Kalau kalian mau jago jualan atau meyakinkan orang, kalian harus tahu nih perumpamaan 5 tipe sales dogs. What's up everyone? Selamat datang di channel gue, Fitzgerald Salendu. Salam kenal. Di channel ini gue bakal cerita tentang konten karir dan self-development yang udah gue pelajarin selama gue 6 tahun merantau di ibu kota, kerja di bidang bisnis media. Nah, buat kalian yang masih SMA, kuliah, fresh graduate, atau first jobber, please consider to subscribe karena gue bakal upload video baru setiap minggunya. Kenapa orang sales harus dianalogikan sebagai anjing sih? Nah, sebenarnya konsep ini tuh ditulis dalam sebuah buku karya Blair Singer berjudul Sales Dogs. Blair Singer ini juga salah satu partner dari Robert Kiyosaki loh, penulis dari Rich Dad and Poor Dad. Terus apa pentingnya konsep ini? Mengerti konsep Sales Dogs ini akan sangat berguna nih ketika kamu menjadi seorang sales atau business development atau eksekutif, ketika berstrategi dan ketika melaksanakan atau eksekusi proses penjualan, atau ketika kamu sudah menjadi manajer atau business owner. Kamu harus merekrut tim sales, tim penjualan yang bagus. Maka konsep ini akan sangat berguna. Gue akan ceritain ke 5 tipenya dan juga gue kurasi berdasarkan pengalaman gue bekerja sebagai seorang sales professional. Yang pertama, Pitbull. Kita mulai dari kelebihannya. Dia itu punya mental yang agresif banget. Maju terus setiap hari, punya mindset harus closing setiap hari. Tidak menerima jawaban tidak. Dan volume transaksinya itu tinggi banget. Tipe Pitbull ini juga punya kekurangan. Yang pertama adalah tipe ini cenderung memaksa orang atau customer atau klien untuk membeli barangnya. Jadi ada kecenderungan agak sedikit pushy gitu ya, memaksa. Yang akhirnya berbahaya dalam hubungan jangka panjang. Jadi meskipun dia banyak closingnya, tapi repeat ordernya itu kurang karena tadi kebanyakan hubungannya jangka pendek aja. Orang lama-lama jadi males sama tipe Pitbull ini. Tipe yang kedua itu Chihuahua. Nah, tipe yang ini tuh adalah master dari hal teknis dan detail. Orangnya suka bersiap jauh-jauh hari, bisa menjawab semua pertanyaan detail dan teknis. Tipe Chihuahua ini juga orang sales yang sangat passion sama produk yang dijualnya. Kelemahannya, tipe ini itu hanya semangat ketika menjelaskan produknya. Maksudnya apa? Jadi ketika orang sales seperti ini menghadapi penolakan atau misalnya klien tidak hubungin balik gitu ya, follow up-nya itu kurang. Jadi dia itu hanya passion aja sama produknya. Wah, jago banget kalau ngomongin teknis. Tapi itu tadi, cenderung males dan penakut. Tipe yang ketiga, nah ini nih lucu. Tipe Poodle ya. Dia ini seperti bintang. Orangnya ganteng atau cantik. Penampakannya tuh kayak artis gitu. Ketika orang ketemu bisa terkagum-kagum dengan penampilannya. Dan dia juga memang dasarnya itu adalah orang sales dengan kelas sosial yang elit ya. Punya koneksi-koneksi yang elit. Itu kelebihannya Poodle. Nah, kekurangannya adalah tipe Poodle ini sebenarnya nggak jago ngejelasin produk. Bahkan kurang paham dengan produknya itu sendiri. Dia tidak menguasai teknis dan dia juga kurang bisa ngejaga hubungan jangka panjang. Yang keempat, Basset Hound. Kalau lihat dari penampakannya, Basset Hound ini seperti anjing yang tua. Orang sales yang tipe Basset Hound ini biasanya juga adalah senior. Jadi dia jago menciptakan hubungan jangka panjang karena memang sudah hidup lebih lama juga ya. Jadi hubungannya sama klien-klien itu udah erat banget. Dan dia ini tipe yang pemohon ya, bisa mohon-mohon nih sama kliennya. Pendekatannya juga humble banget. Tapi Basset Hound ini juga punya kekurangan. Orang sales seperti ini memberikan citra yang buruk sama klien at some point. Maksudnya apa? Tipe orang sales ini ya, dia itu memang bisa loh mohon-mohon sama klien. Bener-bener
bilang atau WhatsApp gitu ya, bro, sis, pak, bu, tolong dong beli produk gue bulan ini biar gue targetnya achieve. Coba bayangin, lu ngomong ke customer kayak gitu. Kalau bukan karena hubungan yang udah bertahun-tahun dan erat, mana bisa? Di mana-mana konsumen itu mikirin tentang apa yang dia butuhkan, bukan yang salesnya butuhkan. Jadi itu, dia lebih mengandalkan hubungan emosional yang sudah lama dibentuk daripada produknya itu sendiri. Sehingga nyambung dengan kelemahan yang berikutnya. Bisa jadi dia nggak update dengan produk, dengan pasar, dan kebutuhan klien itu sendiri. Jadi itu kekurangannya tipe Basset Hound. Yang terakhir, yang kelima, Golden Retriever. Kelebihannya, nah dia ini orangnya itu baik hati banget, jago membangun hubungan untuk jangka panjang. Klien atau consumer itu mau balik lagi bisnis sama dia berulang-ulang, bahkan bisa mendapatkan banyak referensi dari kliennya. Tipe ini memang harafiah seperti namanya ya, Golden Retriever. Golden, emas, anak emas gitu ya. Jadi banyak sekali kelebihannya gitu. Ideal banget. Meskipun ada sih satu kekurangannya, yaitu dia tidak seperti Pitbull, bisa jadi. Jadi tidak terlalu agresif, karena dia nggak mau ngebangun hubungan jangka pendek. Dia lebih mikirin hubungan jangka panjang. Jangan cuma closing di depan doang, tapi nanti orangnya jadi ogahan untuk pesen lagi berikutnya. Jadi itu ya, 5 tipe sales dogs. Kesimpulannya, berarti paling bagus Golden Retriever kah? Enggak juga. Tipe yang paling bagus menurut gue adalah tipe yang bisa membuat lu makan nasi bersama keluarga lu. Apa maksudnya? At the end of the day, proses sales ujung-ujungnya harus bisa menghasilkan penjualan. Nah, dalam hal ini tidak harus menjadi Golden Retriever, tapi diharapkan lu bisa mengambil kelebihan-kelebihan dari 5 tipe sales dogs tadi. Pada kenyataannya nih ya, gue sendiri udah pernah menemui 5 tipe sales dogs di dunia nyata gitu. Tipe-tipe orang seperti Pitbull yang agresif gitu ya. Biasanya ini orang-orang sales baru ya, yang masih semangat-semangatnya gitu. Tipe seperti Chihuahua gitu ya, yang passionate banget terhadap produknya. Kemudian tipe Poodle ya, orang sales yang cantik atau ganteng, yang gak jago ngomong, gak jago jualan produk, tapi kehadirannya aja udah ngebuat orang closing. Bahkan tipe Basset Hound ya, gue banyak ketemu senior-senior tuh, dia udah buset dah, beneran loh, gue ngeliat sendiri dia bisa tuh ngomong kayak gitu. Lu beli dong produk gue demi target gue achieve, dan kliennya setuju lagi. Dan tentunya tipe Golden Retriever. Kalau gue pribadi tentunya menyarankan untuk start dari Golden Retriever dan mulai mempelajari 4 kelebihan sales dogs lainnya. Ya, jadi digabungkan sehingga kita bisa menjadi seorang eksekutif atau konsultan ya. Di mana memang konsumen atau klien itu mendapatkan produk atau barang dan jasa yang memang berguna buat mereka dan mereka merasa happy. Nah, untuk kacamata manajer atau business owner, bisa jadi dalam meramu suatu tim, tidak semuanya harus jadi Golden Retriever. Seringkali tim itu dibentuk dengan komposisi orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang satu jago teknis, ada yang memang dasarnya cuma cantik dan ganteng doang gitu ya, jago pakai bajunya bagus gitu. Ada juga yang agresif tiap hari maju gitu ya. Komposisi itulah yang membuat suatu tim jadi bisa menguasai aspek masing-masing dan menjadi suatu tim yang solid. Tentunya kemampuan manajer atau business owner ini mendidik dan mengawasi tim sales ini bisa bekerja satu sama lain meskipun tipenya beda-beda. Oh iya, sama tipe sales dogs ini juga melihat industri kita atau barang yang dijualnya ya. Nah, mostly yang dibicarakan tadi itu berguna untuk yang sales business to business gitu. Tapi tiap bisnis beda-beda, punya nature beda-beda, sehingga baik lagi kalian harus adaptasi konsep tadi ke eksekusinya gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke, dari gua itu aja. Semoga itu bisa menjadi referensi kalian tentang dunia jualan atau dunia sales. Gimana? Ada pendapat nggak tentang 5 tipe sales dogs ini?
Atau mungkin kalian menggolongkan diri kalian ke tipe yang mana? Atau menurut kalian mana sih sales doc yang lebih baik? Tulis di kolom komentar, kita diskusi, pasti gue balesin. Dari gue itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. I'm Gerald signing out, bye-bye. Hal-hal yang gue pelajarin yang berguna. Saya lagi syuting video WhatsApp dulu. Aduh.